Masih. Berapa omsetmu? Kalau biasanya tuh 200 juta? Mantap, John. Oh, wow. Bayar dia udah demo. Oh. Masih ditekuni nggak? Nggak, pernah masih jadi. bingung di Jogja itu. Kalau online kan tidak perlu bingung-bingung ya, dunia kita unlimited ya kan. Maksud saya unlimited itu kan mau keluar negeri, mau kemana-mana lagi kan ya. Dunia online itu, saya kira. Kalau memang itu menjadi pilihanmu, itu portofoliomu di sosial media ini, kamu tinggal buat ini aja, project dengan saya, bukan saya dengan saya. Maksudnya project dalam kuliah ini, kamu akan mengejar omset berapa dalam satu semester ini, itu kamu lakukan saya. Transparan. Ya kan? Kalau kita dorong kok. Kamu nggak usah bikin yang baru lagi, itu aja minta dorong. Itu kan motivasi. Kalau kamu cenderungan ke yang lain belum tentu passion bukan? Dorong aja itu, jadikan. Ya kan? Projectnya berapa, kamu akan omset berapa, kemudian sampaikan ke saya. Nanti akhirnya dapat berapa. Kalau misalnya ternyata tidak sampai, nggak usah khawatir, tidak sampai. Kita analisis kenapa tidak sampai. Kan itu, kenapa tidak sampai? Apakah usaha kita atau pesaing kita, semua begitu. Makanya ada SWOT, Mas. Seperti itu. Lanjutin. Siapa namamu? Hah? Susi. Susi. Susi ini pantas bilang Susi. Tapi kalau kamu Susi nggak pantas. Siapa namamu? Susi. Susi. Siapa? Susi, Pak. Ada lagi yang pernah usaha? Kamu siapa? Lele. Lele. Dari pembibitan atau pembesaran atau pecel lele? Nganu, Pak. Induk terus keluar anak gede jual. Jadi ada yang mau bibit, ada yang mau besar. Itu pas saya SD. Oh, SD sudah bisa. Iya. Mantap. Sekarang kenapa ada lanjutin? Stop karena saya tinggal mondok. Oh, kenapa tidak di? Kamu monok di mana? Apa, Pak? Monok di mana? Pertama di Gunung Kidul, yang kedua di Melangi itu di Pertanian itu. Nanti? Ini kan anu satu pondok. Ini alma maternya sama. Oh, Kali ini- bukan Pak, bukan Putra Pak Kiai. Bukan. Oh, oke. Mau ngasih serius. Ini anak dua yang aktif memprotes saya ya. Baru ingat saya sekarang ya. Baru ingat sekarang. Iya, baru ingat saya sekarang. Tapi nilainya bagus kan? Bagus, Pak. Oh. Beda dengan saya tuh gak ada urusan. Ya kan, kalau orang NU saya orang Muhammadiyah, gue pikir. Ketahuan. Enggak apa-apa. Iya. Ya gue pikir nggak apa-apa. Saya fair aja kok. Beda jauh dengan saya 180 derajat. Orang urusan. Yang penting kamu punya argumen. Iya. Udah, itu aja. Kan yang kita ajarkan kan bukan pada ujung-ujungnya begitu urusan lu kalau ujung mau apa. Terus gimana kok? Sekarang mau lanjutin apa? Mau bikin lele lagi? Saya maunya kan Pak, malah ayam kampung Pak sekarang. Oh, ya betul. Ayam karena tinggi banget kan sekarang kalau ayam kampung. Kalau mau yang broiler itu terlalu ganggu warga. Karena dari segi bau belum bisa ngatasi ya. Karena kalau Gunung Kidul juga kalau udah dingin kan pasti lembab itu bau, masya Allah, ngerusak. Sudah ada yang usaha di sana begitu? Kalau yang ayam kampung pemasoknya belum ada, tapi kalau yang broiler itu di tengah-tengah hutan Pak Malan. Oh ya, karena memang mereka Iya. menjauhi. Pernah ada yang mau bikin tuh di samping rumah itu ada mau itu, waduh. Kesepakatan warga belum selesai, akhirnya Allah ngasih jalan pas Ramadan banyak mercon, ayamnya mati. Dua. Beda itu. Iya, memang ayam kayak gitu stres. Iya. Itu syarat modal. Ya, syarat modal. Artinya kalau kita di kuliah ini mau, itu tidak salah. Kalau kamu memang punya proyek untuk membuat bisnis ayam kampung sekarang dalam proposal, tapi kan mungkin eksekusinya agak berat. Ya, betul. Kamu tidak Makanya bisa itu. menganalisisnya bagaimana eksekusinya. Cari yang kecil-kecil aja dulu, ya kan? Cari yang kecil-kecil dulu, bisa berkelompok dulu. Tapi kalau misalnya next, itu bisa kamu follow up. Saya pernah juga punya konsep itu. Terpikir tuh malah Pak itu apa? Briket apa itu loh yang buat orang sisa. Arang yang dari Briket batu bara. bukan kalau batu bara Pak, yang itu Briket loh, yang dari batok, kelapa. arang batok. Itu. Oh, itu sedang ngetren juga. Mahal itu, Ya. cukup mahal. Bantu Mungkin lah, kita Pak. tidak perlu. Kalau kamu bisa itu sebenarnya kalau ingin itu kan butuh cetakan. Iya.
Kalau saya di masyarakat, kalau ada orang yang butuh seperti itu, biasanya kita koneksikan dengan UNY. Kayak kemarin saya mau kurban, itu kan bagaimana cara menjatuhkan sapi, itu kan tidak profesional. Ya kan ada yang pakai yang biasa dulu sudah ditarik itu, itu ternyata itu juga tidak semuanya bisa. Bahkan bisa ditendang oleh sapinya kan gitu. Takut masukin tambangnya gitu. Cetrok. Kemarin muncul lihat di YouTube ada itu yang pakai besi. Kemudian masukkan sapinya, kemudian diikat masih berdiri, kemudian ditidurkan, ya kan? Nah, itu kan kita nggak punya dana. Masukinlah ke UNY, masuk dalam program penelitian dosen UNY, keluarlah program. Gitu kan masyarakat kita kan juga tidak mudah untuk dimintai tolong dan seperti itu. Tapi kalau masih dikerjasamakan dengan sayangnya di UIN kan tidak ada teknik. Di UNY kan ada las-lasan macam-macam, komplit, ya kan? Jadi kalau kamu butuh misalnya, dan tapi harus atas nama pengabdian masyarakat, butuh pembuatan mesin, termasuk tadi pressernya, bagaimana buat arang batok itu menjadi briket itu buat konsepnya, kemudian dampak sosialnya, dampak ekonominya bagi masyarakat seperti apa. Karena konsep kita adalah sosiopreneur, jadi bukan personal. Jadi kalau misalnya di kampung kita banyak sekali petani kelapa dan kemudian ada banyak aromanya, nah itu bisa. Sekarang yang coba kalian pikirkan ini, di Yogyakarta ini banyak sekali orang yang jual kelapa muda. Itu batoknya sama tepesnya itu kemana? Ya itu. Kan sampai hari ini itu belum ada yang mengolah itu menjadi sesuatu yang mungkin hanya dikeringkan, dijadikan bahan bakar. Ya kan? Nah itu sudah biasa. Ada nggak tuh gagasan spektakuler dari kita tuh jadikan apa? Mungkin kalau batoknya kan harus dikupas, sekan berat. Itu karena memang katanya sih kelapa itu kan manfaatnya banyak, dari ujung atasnya sampai bawahnya sampai ke akarnya kan bisa menjadi obat katanya. Nah termasuk mungkin bekas itu pengusaha air minum kelapa muda itu. Dan di Yogyakarta itu menjamu. Suplai kelapa muda ke Yogyakarta itu apalagi di Lebaran itu, di puasa itu, wah sudah cari kelapa yang ada dagingnya susah di bulan puasa itu. Kalau sekarang banyak. Karena apa? Karena baru aja menetas sudah diambil, belum ada di sini diambil, ya kan? Suplainya banyak sekali, permintaannya banyak di Jakarta. Apalagi nanti kalau pas ada mahasiswa, bisa kebayangkan. Kemarin kan ada mahasiswa, sekarang ada mahasiswa, keren banget itu. Saya dulu waktu di PPP, karena saya cuma sebentar di PPP, dan nyampaikan juga ke PPP, teman-teman di PPP, lihat motor yang jumlahnya masuk susah parkir di mana-mana itu nggak. Itu kamu kalau cuci motor di mana, tap olinya di mana? Atau yang perempuan nggak mikir tap oli? Wah, sampai kering. Itu persis motor saya di rumah di Pakana, saya tiba-tiba nggak bisa jalan. Itu kalau misalnya UIN punya lahan, lalu punya modal, mendirikan usaha bengkel dan pemandian motor, ya kan, sudah penghasilan sendiri. Saya dulu konsepnya kalau waktu di PPP, tapi tidak jalan karena saya lakukan. Konsepnya begini, berapa tak memandikan motor di sini, berapa tak bengkel di sini. Itu nanti ada link dengan akunmu, link dengan akunmu. Jadi kalau kamu bayar misalnya 10.000 untuk memandikan motor atau 15.000, nanti ada sekian rupiah masuk ke akunmu yang ada di sini. Nanti yang dipotongkan ke UKT. Nah, konsepnya begitu. Jadi konsepnya kamu belanja di UIN, apapun yang UIN sediakan, kamu belanja di sini. Kamu dapat sebagai member dapat diskon. Diskon itu masuk ke calon UKT. Jadi nanti kalau kamu misalnya ujian masuk pembayaran UKT, tinggal lihat saja berapa saldomu. Tinggal kurang berapa. Semua dari uangmu gitu. Mau belanja ini. Makanya dulu saya punya konsep gabungkan OPA dengan KPN. Semua bisnis kalau mau bikin supermarket, minimarket, kita buat minimarket satu punya UIN besar bisa. Bookstore kita bikin yang besar di UIN. Karena saya memang punya basic di situ dari dulu juga. Saya mantan ketua Kopma. Saya kan mantan ketua Kopma
IAIN saya. Kopma kita menjadi kopma terbaik nasional itu zaman saya. Karenanya maka saya menjadi trainer koperasi mahasiswa IAIN PTS Indonesia. Waktu itu saya selesai semester 13. Itu sengaja. Tidak lama. Ya bukan bodoh amat gitu ya. Betul. Itu sengaja. Kalau bisa di semester 14. Nah, Kalau bisa semester 16 nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat saya. Eman-eman gitu. Kenapa? SPP 60.000 kok. Sementara pendapatan saya sudah lebih dari 6. puluhan kali SPP. Setiap ngisi ceramah training ke teman-teman mahasiswa di IAIN yang lain, itu sudah cukup bisa tabungan saya. Saya dulu mahasiswa kaya. Iya, saya ke kampus berdasi tuh nggak? Mantap. Betul, berdasi, pakai pakaian pakai enggak beginian enggak. Sekarang gantikan ya. Ya kan dulu berdasi. Udah tahu semua orang tahun 93, 45 itu udah tahu semua. Yayan Pokma. Tanya aja. Yayan Pokma. Keliling saya ngisi itu. Makanya saya lama. Jadi punya basic entrepreneurship, saya punya basic. Saya sudah buktikan saya punya warung makan, saya punya burjo, punya itu yang saya sebut tadi dengan karena beasiswa saya buktikan. Ketika saya diangkat jadi PPB dengan Bu Fatma, saya coba gagasan-gagasan itu. Tapi saya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Kayaknya saya keluar dari situ karena leadernya Bu Fatma. Jadi leadernya Bu Fatma, saya nggak bisa ngambil keputusan. Semua kan Bu Fatma. Biar Bu Fatma saja. Saya bilang ke Pak Rektor, aku enggak deh. Enggak, aku ngurus saja. Loh, kenapa nggak ngurus dulu Pak Rektor bilang? Enggak. Aku takut mengganggu kinerja yang sudah bagus hari ini. Jadi saya diminta sama rektor untuk mendampingi. Tapi saya karena nggak bisa saya. Kayaknya saya mau. Itu gagasan-gagasan itu saya sampaikan. Sampai beli pom bensin itu sudah saya lakukan. Sudah tinggal deal untuk beli pom bensin dengan untuk UIN. Itu pom bensin yang diantik ke sana itu kan mau dijual 20 miliar. Sudah saya negosiasi dan kebetulan pengelolanya orang IAIN dulu. Jadi klik gitu. Tapi akhirnya nggak jadi juga. Daripada nggak jadi aku saya bilang nggak jadi. Sudah. Sampai terakhir itu kita bikin online place market. Itu sudah ada tuh place market. Bukan konsep yang saya buat. Dulu yang konsep yang saya buat dengan kawan saya nggak jadi. Kayaknya ini jadi. Tapi sampai sekarang coba kamu buka. Suka Itu ada yang ditawarkannya apa? Air minta apa? Suka water. Iya, suka water, hotel yang sudah ada disediakan. Mungkin nanti kalau sudah ada yang food and beverage yang di bawah masih tetap ada. Nulisnya ya. Iya. Ya, syukur tuh alhamdulillah. Teman-teman cukup kreatif juga. Ada anak yang muda-muda masih kerja menurut saya. Jadi daripada saya menjadi benalu di situ, kan mempersulit orang lain, udah saya ngomong. Dan ternyata kan terus bisa bersumpah. Karena kan kita juga bukan siapa-siapa, ya kan? Kita bukan siapa-siapa. Tapi itu peluang besar. Kalau kita mau melihat dari aspek bisnis, ya kan? Bisnis. Tapi kalau kita mau lihat dari aspek sosiopreneurnya, mungkin bukan itu. Sekarang yang sedang digarap adalah suka sharing ekonomi, PZ. Tapi saya tidak tahu program PZ nya apa. PZ dan wakaf itu kan bisa bergandengan tangan dengan sosiopreneurship dan bergandengan dengan masyarakat. PZ itu uangnya dari dosen dan karyawan. Jadi kita dipotong uang atas nama uang zakat. Tergantung dari gaji masing-masing. Ya, itu besar tuh. Ada yang dapat beasiswa dari PZ? Dapat ya? Udah berapa? Udah nggak usah dibilang. Alhamdulillah kan, itu kan manfaat yang kita berikan. Itu bagian dari sosiopreneur. Di situ itu. Cuman masih normatif. Dapat uang, tetapi tidak kemudian di. Coba kalau misalnya begini, misalnya ya, UIN itu digagas oleh masjid, mahasiswa mengaji atau apa? Kali jaga mengajar. 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 Itu jalan nggak? Ya, yang pegang yang divisi ibadah. Divisi ibadah. Nah itu bisa jadi sosiopreneur. Kali jaga mengajar itu bisa jadi sosiopreneur. Kenapa? Jadi gini, tujuan kita kan memberdayakan teman-teman mahasiswa, ya kan? Kemudian memberdayakan masyarakat yang tidak bisa
mengaji. Tapi kamu perhatikan nanti, kalau betul-betul memberi manfaat, itu masyarakat pasti akan ngasih. Ya. Ya kan? Tujuannya kan kayak KKN kan begitu. Tapi lebih-lebih kalau kemudian proposal itu dikonektingkan dengan UIN, ya kan? Itu dijadikan dari program. Maka biaya transport mahasiswa dari kader Kaligajaga mengaji itu kan kemudian diambilkan dari anggaran UIN. Hanya kita fix tuh setiap berangkat sekian ratus ribu, sekian berangkat sekian ratus ribu. Oh, itu akan menjadi besar tuh Kalijaga mengaji. Yogyakarta boom aja dengan Kalijaga mengaji. Keren. Ya kan? Itu sosial program yang kayak begitu. Tapi ya, nah kamu masih di situ? Saya masih, tapi Masih? saya tidak di divisi beda, Pak. Oh iya ya, kamu kan di masjid ya. Ini kita yang bikin gitu belum jadi itu. Jadi apa? Yang konsep lomba kopiah. Si Rofik kan? Itu sekarang sudah mau buka, Pak. Sudah selesai KKN besok. Nah, nanti kita kolaborasi. Proposalnya belum jadi kan, kita mau buka, mau bikin lomba desain kopiah Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga apa? Masjid Sunan Kalijaga. Ya. Nanti yang menang itu yang kita jadikan sebagai ikonnya. Nanti pialanya piala rektor. Pokoknya seperti itu. Nah nanti untuk ospek, anak-anak saya lihat panitia-panitia kan bisa memaksa mahasiswa baru pakai kopiah hitam. Nah, kenapa nggak pakai kopiah yang Sunan Kalijaga? Ya enggak? Tapi Iya, kenapa harus begitu? Doktrin. Karena saya dokter bisa ada juga. Kalau misalnya, Pak, nanti kan keuntungannya untuk saya udah tinggal kerjasama aja dengan Mas. Berapa share profit? Berbuka pikirannya. Iya kan? Iya, share profit dong. Memang kita bisa kaya dengan cara sendirian. Ya kan nggak bisa, kaya itu dulu bersama-sama. Kaya itu, kaya bersama. Jangan pernah berpikir bahwa kita mau kaya sendiri. Kaya itu bersama. Ya kan? Dalam harta kita itu ada harta orang. Itu kalau jadi Mas, laki-lakinya berapa sekarang? Mahasiswa baru kita. Kalau total misalnya 3.000 atau 4.000 mahasiswa baru, misalnya 30% lah, karena banyak perempuannya. 30% kali 4.000, 1.200. 1.000 saja misalnya, yang laki-laki. Kan kita sudah siap. Setiap tahun minimal omset 1.000 kopiah. Jelas kan? 1.000 kopiah. Belum kita jual dedet, jual paksa kepada dosen kan? Jual dedet itu namanya jual paksa kepada dosen. Dosen karyawan pakai kopiah UIN Sunan Kalijaga. Dan setiap tahun setiap tahun kan? Udah itu penghasilan buat masjid. Ya kan? Itu kepala sebagai entrepreneurship, ya kan, sebagai tukang usaha. Kayak gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, sorry. Kalau sosiopreneur itu ada kaitannya dengan CSR nggak? Atau CSR itu masuk ke dalam? Yes, ada. Banget. CSR itu bagian dari sosiopreneur dari perusahaan. Walaupun pada ujungnya tetap promosi juga. Iya. Dalam prakteknya kan mereka CSR itu mempromosikan, contoh lah, mana Pamela. Pamela itu punya CSR nih. Dia bikin PSR-nya di Gunung Kidul, kayak di Kulon Progo. Bikin toko, didesain Pamela, kan promosi Pamela di situ. Tapi itu adalah untuk memberdayakan masyarakat. Jadi dia ada selalu ada unsur marketing di balik CSR itu. Ya, tapi marketingnya ya tidak terlalu menonjol karena memang semangatnya CSR. Semangat CSR itu adalah semangat sosial membantu dari penghasilan usaha dikembalikan kepada masyarakat. Kopma kita pernah dapat CSR. Waktu saya di Kopma, kita mendapatkan 10.000 lembar saham dari BUN, Badan Bank Umum Negara. Itu sebelum krisis moneter itu kan ada BUN namanya, Bank Umum Nasional. Kita dapat 10.000 lembar saham. Jadi saya zaman mahasiswa itu sudah rapat pemegang saham di Jakarta. wow. Iya, dan itu dapat keuntungan dividen namanya. Jadi kita datang ke Jakarta itu menerima dividen dan kemudian kita bagaimana loh zaman mahasiswa dikongkosin ke Jakarta, dikasih tas ya kan, nginep di hotel ya kan. Dan nggak mungkin pakai batik, tuyudut gitu kan. Pasti kita pakai nasi, pinjam-pinjam juga nggak apa-apa kan gitu. Itu zaman mahasiswa sudah begitu. Zaman waktu itu. Karena memang zaman saya di Kota Kopma merubah mindset. Tapi alhamdulillah ini anak sosiologi bagus-bagus cara pakainya. Saya punya pengurus Kopma angkatan saya
masuk ini ya bolong. Langsung di tafsir hadis tapi jinnya di sini kita ubah ya, kita bikin, tapi bukan hanya sama dia di kolom apa. Gimana kita mengubah cara berpakaian kita untuk menambah kepercayaan diri kita dan kepercayaan orang lain. Gimana kan? Mereka manggil akang misalnya. Sampai sekarang mereka manggil akang. Polis kayak ini manggil akang gitu. Terus ini ya sekarang coba kalau ke kampus pakai baju yang apa yang kayak kamu itu lah, kayak pakai ya pakai hem, kemudian ininya tidak pakai jeans, pakai punya kan tak belikan. Opa waktu itu kan saya pegang waktu itu pakai kita punya motor, kita kan punya Corsa gitu kan. Kita banyak asetnya tuh. Sekarang harus nggak ngerti kayak yang gitu. Ya, kemudian kita belikan seragam. Wah sudah keren. Jadi berubah, ternyata itu merubah kinerja, cara berpakaian itu merubah kinerja, sederhana loh. Yang tadinya leha-leha datang ke kantor, sergap, saya bilang malu pakaianmu, kalau kayak tadi gitu lah kalau terlambat. Nanti ambil. Malu pakaian kalau tadi. Akhirnya apa? Tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Karena apa malu dengan pakaian ini? Pakaian harus dibelikan kok. Saya di sini juga lihat, pakaian pakai baju putih, nggak punya. Kenapa? Ya nggak punya. Uyu nggak pernah menyediakan seragam, tapi suruh seragam tapi nggak dibelikan. Kalau batik seragam dipakai sama kita, kan dikasih seragam. Nggak, itu guyon aja. Karena di UMY itu berhasil UMY bertahun-tahun Jumat pakai koko. Itu membuat karakter, membuat koko itu walaupun koko dari Cina, tetapi kan menjadi ikon Muslim. Iya. Ternyata orang pakai koko dan orang pakai kosong blok itu beda rasanya. Mau nyolong pun mungkin ada. Sama aja. Tanya Nak nasi beda ya. Mungkin itu dipakai koko gitu. Terus di UNY sampai itu kan zaman rektor Pak Rahmat, zaman rektor Ahmad Rahmat. Itu sampai sekarang mereka rektornya sudah ganti 2 kali. Tuh Jumat itu masih latah pakai putih, karena udah terbiasa. Gitu, sudah terbiasa. Nah, dengan cara berpakaian itu kedisiplinan itu sangat penting. Oke, jadi CSR itu sama. Makanya banyak orang, kita pernah dapat kopa kita dari BUN, itu yang swasta, dapat dari Angkasa Pura. Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 yang Jogja ini. Kemudian kita dapat PT Pos Indonesia. Zaman saya ngurusin kopa dulu. Makanya kayak raya kopanya seperti itu. Karena CSR-nya besar. Kayak gerila cari duit. Saya datangkan menteri ke sini. Menteri zaman baru tuh enggak? Datang menteri pasti duit. Nah dulu ada data taktis yang ada selalu di dalam tas menteri itu pasti ada uangnya. Jadi saya selalu ngintip ada menteri ke Jogja. Siapa? Kira-kira ada hubungannya dengan Kopa, menteri Kopasi pasti masuk. Gitu kan? Jadi cara cari asistennya siapa masuk. Masuk Kopma. Ini dua hari deal saya janji dengan menteri masuk Kopma. Dapat duit. Koperasi Jalur Papus, Jalur Cakrawardaya, Menteri Agama apalagi. Menteri Agama kira-kira mau ke Jogja, kita tangkap di Jogja. Jadi saya tidak pernah punya ke Jakarta, susah. Ya kan, saya hanya nebeng agenda saja dia. Dan kebetulan dulu bandaranya di sini. Iya. Jadi kalau dia dari Kanwil, kan pasti lewat sini. Ya begitu. Ada tuh sekali waktu. Ya, Bapak nggak bisa mampir, waktunya mepet. Berapa menit toh Pak? Ada 25 menit. Dari sini ke bandara berapa menit? 5 menit aja Pak. Bisa ya 5 menit. Mampir 5 menit 5 juta. Cuma 5 menit dia bilang meresmikan gedung Kopma. Udah berapa? Saya siapkan padahal itu gedung Kopanya ya batu pertama dan batu terakhir. Karena dananya belum terkumpul semua. Kita siapkan 700 juta dari Bapenas. Kita masukin proposalnya ke Bapenas. Tapi sudah terkumpul kok 5 juta dari beliau. Akhirnya jadi gedung Kopma tahun 2002 kalau tidak salah, 2006 jatuh ke tempat. Dan habis kena UI. Ya, sudah selesai. Itu Kopma 3 lantai kita punya, gedung sendiri loh. Sekarang harus nyewa kan kok. Siapa yang di Kopma? Sekarang harus nyewa kok UI. Dulu kita gedung sendiri 3 lantai, Kopma sendiri yang buat dari Bapenas. Kita yang nyari. Kalau saya bayangkan, kalau kamu bisa mimpi tentang bisa bayangan Kopma sehebat itu ya Pak, maka kenapa menjadi Kopma percontohan nasional?
Nah kita cari dananya, wah, Saya tiga. terus sekarang kalau kokon ya, banyak orang yang kena COVID-19 habis duit, habis duitnya. Ya jalan mas, tapi tabungannya sudah mulai. Mudah-mudahan dengan ada teman-teman mahasiswa mau belanja di Kopan, nanti Kopannya akan naik. Nah, karena dari anggota, siapa yang sudah jadi anggota Kopan? Nggak ada kan? Sudah nggak? Nggak ada. Namanya COVID mana kepikiran ya? Nggak tahu gedung Kopan di mana gitu kan? Oke. Jadi ini nanti kita akan bicara mengenai kemandirian, persikosan, nilai-nilai. Jadi kuliah kewirausahaan atau socialpreneurship atau entrepreneurship diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan menangkap dan mengkreasikan peluang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan nilai tambah, merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Ini Ciputra. Merusak, merusak. Ya, Ciputra itu seorang yang benar-benar luar biasa. Ya. Merubah kotoran dan rongsokan menjadi Emas. jadi emas. Wah itu luar biasa itu, ya kan? Rongsokan tuh nggak rongsokan? Iya. Iya, rongsokan tuh kamu tahu nggak? Ya orang yang jual-jual rongsokan hari ini itu seperti tidak berharga kan? Malah dianggap sebagai pembunuh, tahu nggak? Ya. Sebagai pembunuh. Tapi kamu lihat di Cirebon, pemilik showroom apa namanya? Tempat-tempat yang di sini kayak penampungan itu, mereka itu kayak istana benar. Saya orang Tasik dari di sini ada orang Tasik. Di Tasik yang di atas itu daerah mana itu ya di Tasik. Itu rumahnya itu cepat masuk di dalam bis. Itu mereka membuat rumah istana-istana miliaran dari ngapain? Jual WC. Jual WC tuh. Coba kamu ke stasiun, ke terminal bis, tanya kata-kata orang Tasik. Kotoran jadi duit itu. Dan mereka pintar itu, ya kan? Berapa sekarang harganya? 1.000, 2.000, ya kan? BO berapa? Oh, BO 5.000, nggak ada kembaliannya, tambah kencing saja jadi 5.000. Nah ini outline-nya, kuliahnya. Nanti mungkin masih tentatif, tetapi ini yang saya buat di RPS ini. Nanti materinya, ini pertemuan pertama, ya kan? Kemudian pengertian dan sejarah socialpreneurship nanti akan kita berikan di minggu depan. Komponen ekosistem entrepreneurship, etika dan tanggung jawab. Nah, baru di sini nih motivasi, good team player, customer service, and service excellences, making money without money. Kita membuat uang tanpa uang. Gimana coba caranya? Itu bukan kertas jadikan uang, bukan. Ya kan? Ada istilah lain, modal dengkul. Ini biar keren, making money without money. Kan banyak toh harusan dengan modal dengkul. Banyak tidak punya uang. Yang penting dengkul, datang ke mertua yang kaya, selesai tuh dengkul jalan. Itu salah satu yang paling mudah ya kan. Mertua kaya, udah dengkul. Bukan modal dengkul tuh, modal bandul. Kayak gitu. Kemudian identifikasi dan analisis peluang usaha. Ya, ini di pertemuan ke-9, tapi ini harus sudah mulai dari depan. Kamu sendiri, ya kan? Nanti akan lebih mengerucutkan lagi. Membangun organisasi usaha, SDM dan strategis, business plan and analysis di sini, ya kan? Di sini posisinya, tapi dia sebenarnya sudah berjalan, ya. Karena kalau langsung di sini nggak jadi. Ingat ya, kalau hanya di pertemuan ke-11 nggak jadi. Karena business plan dan analisis ini nanti berkaitan dengan expo. Ini selling skill, ini expo-nya. Bisa kamu ngambil expo di minggu ke-13, 12 atau 13. Review bisnis dan action plan-nya. Ini akan menjadi bahan ujian akhir semester. Mereview bisnis, artinya mereview expo. Kebayang ya? Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Sudah cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena sudah dibilang cukup, kita mau tanya. Oke, terima kasih. Ada waktu masih 20 menit kurang, ya. Karena jam 9.30 harusnya. Mohon maaf, saya korupsi 20 menit. Lebih banyak lagi, lebih bagus ya. Karena kan korupsi harusnya gitu. Untuk referensi silakan nyari sendiri. Tinggal search di Google Scholar, Anda akan dapat. Ya. Sama, literatur saya juga dari Google Scholar. Ada buku-buku yang bisa di e-book, silakan cari sendiri. Nanti kalau tidak menemukan, saya sudah kumpulin beberapa artikel di tempat saya. Kalau ingin menambah wawasan, ya ingin menambah wawasan.
Demikian saudara sekalian kuliah yang bisa saya sampaikan pada pagi hingga siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, Semoga kita bisa diberi kesehatan dan terus bisa menjalankan kuliah dengan sebaik mungkin sehingga akhir pada di semester. Kita ini dengan bersama-sama membaca doa bersama ini. Subhanallah wa bihamdihi.